tidak terpakai di provinsi itu berbeda dengan surat suara yang tidak terpakai di kabupaten kota. Terjadi selisih kurang lebih kalau di kabupaten kota setelah kita jumlah ada 600.000, sedangkan di provinsi surat suara yang tidak terpakai itu ada 1.200.000. Kami melihat bahwa apa yang terjadi ini merupakan TSM. Nanti kita akan pembuktian lebih lanjut lagi. Ini untuk teman-teman rekan-rekan media. Dan yang kedua, untuk di Jawa Tengah, kami juga mendalilkan keterlibatan aparat penegak hukum, di mana dari awal ada panggilan-panggilan kepolisian, ada panggilan kejaksaan, dan juga pengerahan kepala desa, dan lain-lain. Ini nanti kita akan buktikan di sidang Mahkamah Konstitusi. Dan kami sangat berharap bahwa Mahkamah Konstitusi adalah tempat terakhir kami mendapatkan keadilan. Di tengah yang terjadi bagaimana pilkada tahun ini sangat brutal, maka kami bermohon kepada Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini rakyat Jawa Timur maupun Jawa Tengah juga ingin agar proses demokrasi yang ada ini berjalan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan pasca reformasi. Tentunya teman-teman, kami mohon dukungannya dari masyarakat Jawa Timur, masyarakat Jawa Tengah, dan juga rekan-rekan media. Kita kawal bersama persidangan ini sampai tuntas. Bang Roni, ini kan kalau soal TSM mengacu pada Pilpres kemarin itu kan kendalanya di saksi. Nah, untuk Jawa Tengah dan juga Jawa Timur sendiri, ini dari kubunya Ibu Risma ataupun juga Andika Hedi punya saksi jumlahnya berapa dan siapa aja sih? Saya belum bisa sampaikan sekarang, ya. Bang, pekerjaannya. Semua saksi disiapkan. Kita akan siapkan saksi semuanya, tetapi saya tidak akan sampaikan karena ini bagian dari strategi dari kami. Dan kami juga sampaikan bahwa setiap warga negara Indonesia punya hak untuk berbicara di muka persidangan. Dan kami meminta agar jangan ada pihak-pihak yang mengintimidasi saksi-saksi yang akan hadir di Mahkamah Konstitusi. Semua mata ikut mengawasi, rekan-rekan media ikut mengawasi, dan ini perlu diingat, ini ditonton oleh jutaan masyarakat yang ada di Indonesia. Bang Roni, Ya. kalau di Jawa Tengah apakah ada dugaan TSM juga atau seperti apa, Bang? Kami dalilkan adalah TSM. Ya. Saya nanti akan sampaikan sidang by sidangan. Nanti kita akan sampaikan. Penting untuk diketahui oleh publik bahwa kami sudah resmi mendaftarkan, dan kami terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi bahwa kami diterima dengan baik. Alasannya melaporkan di kelas dan tidak di Tentunya kan kami dalam hal ini perlu persiapan, ya. Dan kami melihat bahwa kelihatannya kalau malam waktunya pas. Ya kan, bisa ketemu teman-teman kan, iya kan? kerjaan kita, Bang. Bukan kerjain, tapi pas lagi ada teman-teman di sini, pakai. Ya, terima kasih rekan-rekan media. Punya sendiri apa bang? Punya teman. Membatalkan keputusan KPU. Nanti kita akan sampaikan, ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Terima kasih. Ini dua-duanya membatalkan keputusan. Ya. Thank you. Jatim tadi awalnya online dulu saya. Kita online sudah cek terdaftar. Oh, dua-duanya online. Kita cek. Yang diskualifikasi. Langsung bawa barang bukti. Oh, jadi Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, sangat tertarik sekali sebetulnya kalau kita membahas mengenai pilkada yang katanya ya pilkada paling brutal gitu ya, secara ugal-ugalan. Nah, kemudian teman-teman tadi sempat sebetulnya kita mendengarkan bahwa adanya dugaan TSM ya, struktur sistematis dan masif. Nah, tentu tadi sudah dilaporkan, sudah dibawakan ke MK dan MK menerimanya dengan baik, dan mungkin tuntutan ini untuk membatalkan hasil keputusan dari KPU yang menyatakan Lutfi Yassin itu menang di Jawa Tengah, atau mungkin persoalan-persoalan dugaan-dugaan kecurangan tersebut di Jawa Timur dan mungkin di provinsi yang lain. Nah, tentu kalau kita melihat bahwa situasi dinamika politik yang terjadi saat ini, tentu teman-teman juga sudah menyaksikan dan melihat bagaimana situasi yang terjadi saat ini. Nah, kalau kita melihat bahwa pilkada ini kerap disebut sebagai pilkada rasa pilpres,
Karena bagaimanapun pada tahun yang sama kita melaksanakan pilpres, pileg hingga pilkada. Tentu kalau kita menyadari bahwa pada pilpres kemarin tentu banyak juga dugaan-dugaan kecurangan yang meskipun telah dibawakan ke MK dengan catatan ya mungkin saksinya berkurang ya kurang banyak atau bukti-buktinya kurang kuat. Tetapi bagaimanapun ya 3 hakim MK yaitu mengakui. Jadi banyak menduga bahwa adanya intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi pada keputusan Pilpres kemarin juga. Dan itu diduga karena ada Pak Jokowi, karena anaknya maju berkontestasi pada saat itu. Tetapi memang banyak sekali yang kita lihat bahwa adanya juga keterlibatan parcok gitu ya, atau adanya pun aparat kepolisian atau oknum-oknum tertentu ya yang disebut sebagai partai coklat itu mengintervensi beberapa mungkin mengintervensi kepala desa atau apa gitu ya. Dan tetapi kemudian kalau kita menyadari memang sebetulnya di Pilkada Jawa Tengah khususnya kalau kita melihat memang secara curang sebetulnya dugaan itu bisa saja terbukti karena bagaimanapun secara terang benderang sebetulnya kita melihat bahwa presiden sekalipun itu tidak netral. Jadi kita bertanya, di mana netralitas dari pemerintah di bangsa ini? Ya, di mana netralitas aparatur negara? Ya, di mana netralitas aparat kepolisian dan seterusnya? Apalagi kerap kita melihat bahwa Pak Jokowi sebagai mantan presiden berkampanye, ya turun ke jalan, turun ke lapangan dan seterusnya. Ya memang untuk saat ini beliau sudah habis masa jabatan sebagai presiden dan sekarang sudah menjadi rakyat biasa dan warga negara Indonesia yang biasa gitu ya, tidak menjabat lagi sebagai presiden atau apapun itu. Nah, tetapi kalau kita melihat bahwa beliau kan baru selesai jabatan, tentu pasti ada efek-efek di dalamnya. Dan diduga parcok-parcok ini adalah orang-orang suruhan Jokowi atau aktor di balik ini semua adalah Pak Jokowi. Nah, jadi dugaan itu nanti bakal dibawakan ke MK ya nanti melalui proses sidang pengadilan saja ya. Nanti kita akan menunggu juga hasil keputusan dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menanggulangi hal ini. Bagaimana persoalan-persoalan ini dapat terungkap, diterima atau tidaknya, mungkin kita akan tunggu informasi selengkapnya dan kita akan coba update terus-menerus di channel ini agar teman-teman juga kebagian informasi apalagi pemirsa yang sudah subscribe channel ini. Nah, saya akan coba melihat beberapa penyampaian teman-teman kita di komentar sekaligus saya akan mengulas karena bagaimanapun channel ini saya rasa menjadi sebuah channel diskusi kita sebagai warga negara dan sebagai masyarakat dengan melihat bagaimana penyampaian dari teman-teman kita netizen tentu pada umumnya kan ini juga masyarakat Indonesia gitu ya. Dan saya akan coba lihat dan kita akan ulas bersama teman-teman. Kita diskusikan di sini. Dari Jos ya. Sebetulnya ini adalah sejatinya MK lebih baik apa adanya. Suci di hadapan Allah Maha Kuasa. Jadi gak punya beban. Rakyat semua mendoakan yang terbaik. Nah, jadi MK ini semacam perpanjangan tangan Tuhan gitu ya. Di bumi ini ya, seperti itu ya. Atau lebih tepatnya di Indonesia gitu dalam mengambil keputusan nantinya. Dan kemudian kalau kita melihat bahwa banyak juga serangan sore harinya yang pada akhirnya 3 kecamatan memilih Lutfi. Nah, ada juga video yang beredar saya lihat bahwa secara terang benderang ya aparatur desa kalau nggak salah atau camat atau apa gitu ya mendeklarasikan bahwa dukungannya kepada salah satu paslon. Nah, itu kan dianggap tidak netral juga sebetulnya gitu ya. Tetapi ya itu nanti bisa dibuktikan saja di Mahkamah Konstitusi. Untuk perolehan suaranya memang agak jauh berbeda dari 41% ke 50 berapa gitu ya, 58 atau 60-an gitu. Nah, tetapi pada dasarnya karena ada dugaan kecurangan ini ya bisa saja kalau gugatannya diterima gitu ya, terbukti
ya pasangan Lutfi Yassin bisa saja diskualifikasi dan Andika Perkasa menang gitu ya, Andika Hendi bakal langsung menang, atau pilkada diulang di Jawa Tengah, pilgubnya gitu ya. Dan begitu juga sebaliknya, seperti di Jawa Timur juga itu nanti akan digugat juga. Nah, kemudian kalau kita melihat di sini, mari semuanya pemilik channel dan komentar dukung DPR yang sedang berjuang untuk SIM dan STNK seumur hidup. Rakyat sudah susah, jangan sampai tambah susah. Dengan mengetik SIM dan STNK harus seumur hidup di teman-teman pemilik channel. Mudah-mudahan dilihat Prabowo Gibran. Oke, kita akan menyerahkan itu juga teman-teman ya. Ayo terus berjuang Pak Andika yang diusung Bu Mega. Selamat gak masuk akal. Kalau kalah ya sudah di setel semuanya. Kawal saudaraku Jawa Tengah, kau Jawa Timur, tumbangkan bajingan munafik selama Oni selalu curang. Ya, jadi memang banyak juga berita-berita yang sedengar bahwa ada jutaan suara gitu ya. Dan ada banyak masyarakat yang tidak menerima undangan untuk mencoblos ke TPS. Ya, jadi dari situ pun kita memang sudah melihat adanya kejanggalan, adanya anomali terkait pilkada ini. Dan kemudian jangan biarkan Jokowi berkeliaran mengacaukan di negara ini. Curang menang, malu-maluin aja. Ya memang setiap kontestasi ya pasti ada yang menang, ada yang kalah teman-teman. Tetapi bagaimanapun ya jangan sampai ada dugaan-dugaan kecurangan seperti ini ya, kan sama aja tuh. Ya ngapain maju kalau nggak terima kalah gitu ya. Apalagi menghalalkan segala cara untuk memenangkan kontestasi, itu sama sekali nggak baik. Nggak baik juga untuk peradaban demokrasi kita. Dan saya yakin teman-teman juga sebetulnya sudah paham dan memahami terkait hal ini. Ya silakan sampaikan juga pendapat Anda di komentar pada video ini agar nanti kita juga dapat sama-sama saling bertukar pikiran antara satu dengan yang lain melalui komentar pada video ini. Itu saja, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.